Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin mengenai senangnya meneladani Nabi dan Ashabul Kahfi, bagian kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini diharapkan nanti anak-anak yang pertama dapat mengetahui keteladanan Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kedua, mengetahui keteladanan Ashabul Kahfi. Kisah Nabi Isa. Nabi Isa merupakan nabi yang dilahirkan tanpa ayah. Ibunya bernama Siti Maryam. Hal ini menyebabkan penduduk bertanya-tanya, seorang Siti Maryam yang sangat baik sekali, soleh, taat, beribadah, kok tiba-tiba melahirkan padahal belum menikah. Orang-orang pasti berpikir bahwa Siti Maryam telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Tetapi atas izin Allah, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa. Nabi Isa ketika bayi sudah dapat berbicara. Untuk apa? Untuk membantah, untuk menyanggah pernyataan-pernyataan dari rakyat yang menyatakan bahwa Nabi Isa merupakan hamba Allah. Dia bukan anak Allah tapi hamba Allah. Memang benar-benar anak dari ibu Siti Maryam. Allah itu maha kuasa. Segala sesuatu dapat dilakukan. Contohnya, Nabi Adam dan dilahirkan tanpa ayah, tanpa ibu. Apalagi Nabi Isa hanya dilahirkan tanpa ayah, pasti lebih bisa lagi. Maka itu merupakan salah satu tanda kekuasaan dari Allah. Nabi Isa diperintahkan Allah kepada kaum Bani Israel supaya mau menyembah Allah, beriman kepada Allah. Tetapi dalam waktu yang cukup lama, kaum Bani Israel ini banyak yang menentang Nabi Isa, bahkan ingin membunuh Nabi Isa. Meskipun begitu, apabila ada kaum Bani Israel yang sedang kesusahan, Nabi Isa selalu membantu. Bahkan Nabi Isa ini diberi mukjizat lagi, dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dapat menyembuhkan penyakit kulit yang tidak ada obatnya, dapat menghidupkan orang yang meninggal atas izin Allah, dapat menurunkan makanan dari langit. Nah, itu merupakan mukjizat dari Nabi Isa. Meskipun begitu, Nabi Isa hanya memiliki pengikut sebanyak 12 orang yang disebut dengan kaum Hawariyun. Karena Nabi Isa selalu dikejar-kejar oleh kaum Bani Israel akan dibunuh, maka Nabi Isa dan kaum Hawariyun bersembunyi di dalam gua. Tetapi salah satu muridnya yang bernama Yudas Iskariot berkhianat, karena dia tergiur dengan iming-iming kaum Bani Israel yang mengatakan bahwa yang dapat menemukan Nabi Isa akan diberi hadiah yang sangat banyak sekali. Akhirnya, gua yang ditinggali atau tempat bersembunyi Nabi Isa dan kaum Hawariyun tadi diserang oleh kaum Bani Israel. Tetapi atas kuasa Allah, Allah
menyerupakan Yudas Iskariot seperti Nabi Isa. Jadi wajah Yudas Iskariot ini diserupakan Allah seperti Nabi Isa. Dan Nabi Isa sendiri diangkat oleh Allah ke langit. Sehingga Yudas Iskariot dihukum mati oleh kaum Bani Israel. Ya. Soal yang pertama, sebutkan 2 mukjizat Nabi Isa. Soal kedua, bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Isa dari kaum Bani Israel? Keteladanan Nabi Isa. Yang pertama, kesabaran yang luar biasa. Sejak lahir, ibunya dihina tetap sabar. Bahkan ketika akan dibunuh, ketika berdakwah, tetap sabar untuk menyampaikan dakwahnya. Suka menolong, ya. Nabi Isa suka menolong, memberikan bantuan, mengobati penyakit kepada kaum Bani Israel, meskipun kaum Bani Israel banyak yang tidak senang terhadap Nabi Isa. Keteguhan iman yang kuat, meskipun ditentang akan dibunuh, tetapi Nabi Isa tetap teguh beriman kepada Allah. Kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan kisah 7 pemuda yang tidur di dalam gua bersama anjingnya yang bernama Qitmir. Mereka melarikan diri dari Raja Dikyamus yang memaksa rakyatnya menyembah berhala. Jadi, ketujuh pemuda ini merupakan 7 orang rakyat yang tidak mau menyembah berhala. Karena apa? Mereka percaya adanya Allah. Sehingga mereka melarikan diri dari daerah yang dikuasai oleh Raja Dikyamus. Ketujuh pemuda tersebut melarikan diri karena dikejar oleh prajurit dari Raja Dikyamus. Ketujuh pemuda tersebut bernama Maksalmina, Martinus, Kastunus, Bairunu, Danimus, Yadbunus, dan Tamlika. Mereka bersembunyi bersama anjing mereka yang bernama Qitmir. Karena terlelah, maka mereka pun akhirnya tertidur semuanya. Ketika mereka bangun dan mereka akan membeli kebutuhan makanan di pasar, mereka heran karena uang yang mereka miliki sudah tidak berlaku lagi. Dan mereka pun kembali ke dalam gua, melihat anjingnya ternyata sudah menjadi tulang belulang. Akhirnya mereka percaya dan mereka pun kembali ke pasar lagi untuk menanyakan tanggal berapa hari ini. Ternyata ketika dihitung mereka sudah tertidur selama 309 tahun. Meskipun selama ratusan tahun mereka tertidur, mereka ternyata tidak meninggal. Ini merupakan bukti dari kekuasaan Allah. Soal ketiga, sebutkan 7 nama pemuda yang tertidur di gua selama 309 tahun. Soal keempat, mengapa ketujuh pemuda tersebut sembunyi di dalam gua? Keteladanan Ashabul Kahfi. Yang pertama, hanya Allah tempat meminta pertolongan. Jadi,
seperti dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi kita semua harus meminta pertolongan hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain, kepada dukun, nggak boleh, ini syirik. Ya. Inna syirka ladulmun adim. Syirik merupakan dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, memiliki keimanan yang kuat. Seperti ketujuh pemuda tadi, meskipun diancam akan dibunuh, tapi mereka tetap mempertahankan keimanan. Terus cara kita bagaimana memiliki keimanan yang kuat? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Dengan begitu, maka lama-kelamaan iman kita akan menjadi kuat. Soal yang kelima, bagaimana cara supaya iman menjadi kuat? Demikian pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.